Wahai Tuhanku, berilah saya kekayaan yang sangat banyak. Kabi, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Cahaya Islam dari sebuah patung. Seorang lelaki parubaya terlihat sedang berjalan di antara rumah penduduk. Salah satu kakinya pincang, membuat langkahnya menjadi lebih lambat daripada orang lain. Sebentar lagi sampai. Laki-laki itu rupanya ingin mendatangi pengemis tua yang duduk di sudut pasar. Kau memang pemurah, wahai Amr bin Jamuh. Kau terlalu memujiku. Ya, laki-laki itu bernama Amr bin Jamuh, seorang pemimpin Bani Salamah yang ada di kota Madinah. Dia terkenal baik hati. Amr bin Jamuh juga terkenal gemar beribadah. Namun, dia tidak menyembah Allah yang Maha Esa. Amr justru menyembah patung berhala yang tidak bisa bergerak. Wahai Tuhanku, berilah saya kekayaan yang sangat banyak. Ia percaya jika patung berhala itulah yang mengabulkan semua keinginannya selama ini. Patung berhala di rumah Amr bernama Manat. Patung itu terbuat dari kayu yang sangat indah. Amr merawat patung itu dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi, dia membersihkan patung itu. Tak lupa, ia juga memberikan wewangian supaya patung itu menjadi harum. Wahai Manat yang mulia, engkau sungguh bersih. Maka, bersihkan pula hati saya. Amr bin Jamuh tidak merasa aneh dengan perbuatannya itu. Dia selalu melakukan perbuatan yang sama sepanjang hidupnya. Amr juga sering mengeluhkan masalahnya di hadapan patung Manat, mulai dari persoalan keluarga, teman, suku, ataupun yang lain. Suatu hari, Amr mendengar kabar tentang laki-laki yang mengajarkan ajaran baru, yaitu Islam. Laki-laki itu bernama Mus'ab bin Umair. Kabarnya, para bangsawan dan pemuka suku di Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Amr bin Jamuh langsung merasa cemas. Hai istriku, jagalah dirimu dan putra-putra kita. Jangan sampai mereka bertemu dengan Mus'ab bin Umair, si pembawa ajaran baru itu. Baiklah suamiku, aku akan menjaga diri dan anak-anak kita. Sebenarnya, Hindun dan ketiga anaknya, Mu'adz, dan Khalad, diam-diam telah masuk Islam. Ia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik Amr bin Jamuh supaya mengenal Islam. Apakah kamu pernah mendengar putra kita bercerita mengenai Mus'ab bin Umair? Astaga, apakah mereka mengikuti agamanya Mus'ab? Aku tidak tahu pasti, tetapi aku pernah melihat Mu'adz mendengar ceramah Mus'ab dan mengingat kata-katanya. Panggil Mu'adz kemari. Beberapa saat kemudian, Mu'adz tiba di hadapan Amr bin Jamuh. Apa benar kau pernah mendengar ceramah Mus'ab bin Umair? Benar, Ayah. Bahkan saya masih mengingat kata-katanya. Coba, ucapkan apa yang kau dengar dari laki-laki itu. Mu'adz kemudian membaca surat Al-Fatihah dengan perlahan. Suaranya begitu merdu dan menyejukkan jiwa. Lantunannya bahkan membuat Amr bin Jamuh menangis terseduh-seduh. Kalimat yang kau baca itu sungguh indah.
Apa kalian telah masuk Islam tanpa sepengetahuanku? Benar. Amr bin Jamuh terkejut mendengar pengakuan keluarganya. Meski demikian, Amr bin Jamuh juga tidak marah. Ia sudah mendengar betapa indahnya ajaran Islam. Aku tidak bisa mengikuti kalian. Aku harus berdiskusi dulu dengan Manat Tuhanku. Setelah itu, Amr bin Jamuh pergi ke tempat patung Manat berada. Wahai Manat yang agung, apakah ajaran Islam itu baik untuk saya? Patung itu tentu saja tidak memberikan jawaban apapun. Amr bin Jamuh menganggap Manat melarangnya masuk Islam. Ia pun pergi untuk melanjutkan aktivitas. Malam harinya, Mu'adz bersama kedua saudara dan salah satu temannya terlihat mengendap-endap ke tempat patung Manat berada. Mereka hendak menyadarkan Amr bin Jamuh dengan cara membuang patung berhala itu. Cepatlah, aku tidak ingin ketahuan oleh ayah. Sebentar. Mereka berdua mengendap-endap sambil membawa patung itu pergi. Mereka ternyata membuang patung Manat ke tempat pembuangan kotoran di kota Madinah. Aku yakin ayah akan mencarinya. Tentu saja. Patung ini adalah segalanya bagi ayah. Mereka kemudian pergi dari tempat itu dan pulang ke rumah. Keesokan harinya, Amr bin Jamuh panik melihat patung Manat hilang dari tempatnya. Apa kau yang membawa pergi Manat? Tidak. Amr bin Jamuh mencari patung Manat ke seluruh penjuru rumah. Namun, patung Manat tidak terlihat dimanapun. Ia pun memutuskan untuk mencari Manat di sekitar kota Madinah. Beberapa saat kemudian, Amr bin Jamuh terlihat sangat marah. Bagaimana tidak? Lihatlah, Tuhannya Manat ada di tempat pembuangan kotoran. Kurang ajar! Siapa yang telah memindahkan Manat ke tempat ini? Jika aku tahu siapa pelakunya, aku akan menghajarnya. Setelah itu, ia pulang ke rumah. Ia hendak membersihkan patung Manat dari kotoran yang menjijikkan. Malam hari dan malam-malam setelahnya, Mu'adz dan saudaranya selalu melakukan hal yang sama. Memindahkan patung Manat dan membuangnya di tempat pembuangan kotoran. Begitu pula dengan Amr bin Jamuh, mencari patung Manat, menemukan dan membersihkannya lagi. Amr lama-kelamaan menjadi kesal melakukan hal tersebut terus-menerus. Ia mengambil sebuah pedang dan menggantungkannya di leher Manat. Wahai Manat, jika engkau Tuhan yang hebat, engkau pasti bisa melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Suasana tetap senyap. Patung Manat tetap diam seperti biasa. Amr lantas pergi sambil berdoa untuk keselamatan Manat. Keesokan harinya, patung Manat kembali hilang. Amr bin Jamuh bergegas mencari ke tempat pembuangan kotoran. Sesampainya di sana, ia sungguh terkejut. Patung Manat bukan lagi tergeletak pasrah seperti biasa, tetapi patung itu terikat kuat dengan bangkai binatang. Mengapa engkau tidak bisa membela diri dengan pedang yang saya berikan kepadamu? Jika engkau benar-benar Tuhan yang hebat, harusnya engkau bisa menghukum orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Beberapa pemuka Madinah yang telah masuk Islam melihat kejadian itu. Wahai Amr bin Jamuh, engkau adalah sosok yang bijaksana. Patung itu tidak bisa membela dirinya sendiri, apalagi untuk melindungimu dari segala hal. Ketahuilah, sesungguhnya hanya Allah yang berhak disembah di muka bumi ini.
Amr bin Jamuh terhenyak mendengar ucapan itu. Ia pun sadar bahwa selama ini ia menyembah sesuatu yang tidak berguna. Kau benar. Aku telah melakukan kebodohan sepanjang hidupku. Ia kemudian pamit pergi dan bergegas pulang ke rumah. Amr bin Jamuh ingin membersihkan dirinya dari kotoran yang ada di hati. Kotoran bernama kesesatan. Setelah itu, Amr bin Jamuh pergi menemui Nabi Muhammad. Ia menyatakan diri untuk masuk Islam. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keluarga Amr bin Jamuh yang mengetahui hal ini pun bergembira. Kini, keluarga Amr bin Jamuh telah masuk Islam seluruhnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kabi punya aplikasi lengkap loh. Berisi banyak sekali cerita tentang para nabi, para sahabat, dan tokoh hebat lainnya. Ada 12 game edukasi seru. Kamu bisa belajar sholat bareng Kabi. Yuk download sekarang.